Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dolala finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat dimudahkan untuk talabul ilm, dan lebih besar lagi nikmat dimasukkan di hati kita mencintai ilmu. Kenapa nikmat lebih besar lagi? Karena kadang-kadang Allah mudahkan jalan menuju ilmu, tapi tidak diberi nikmat mencintai ilmu. Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu. Akan tapi Allah tidak berikan di hatinya cinta kepada ilmu, sehingga tidak mendapatkan nikmat mendapatkan ilmunya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita cinta kepada ilmu, senang mendatangi majelis ilmu,
Ini nikmat yang sangat besar yang hendaknya disyukuri. Dan dengan bersyukur atas nikmat Allah, semoga akan diberi nikmat tambahan lagi. Bukan hanya cinta kepada ilmu, tapi lebih dari itu. Merasa sedih kalau sehari tidak mendapatkan ilmu, atau sesaat tidak mendapatkan ilmu, merasa sedih. Ini lebih daripada cinta. Lebih-lebih di zaman sekarang ini ya ikhwan, banyaknya orang berbicara, banyaknya orang pintar berbicara, lihai berbicara, sehingga perkataannya itu bagaikan sihir, penjelasannya bagaikan sihir yang bisa menipu manusia, menjadikan manusia tertipu, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, hanya disebabkan karena perkataannya. Dan begitu sangat banyaknya yang tersebar. Apabila seorang tidak memiliki ilmu yang benar, sungguh akan ikut tertipu. Sungguh akan tertipu dengan perkataan-perkataan yang baik. Pinternya menjelaskan, pinternya menyampaikan bayan, sehingga bisa menipu orang. Maka bagi orang yang ingin selamat dari tertipunya bayan-bayan manusia, maka dia akan semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang membuat kerusakan dianggap orang yang memperbaiki. Ini. Orang yang berbuat kejahatan dianggap orang yang berbuat kebaikan. Karena pintarnya berbicara. Sehingga orang yang sepatutnya dicela dipuji. Yang sepatutnya dipuji dicela. Apa sebabnya? Karena pintarnya menyampaikan perkataan. Di samping itu, begitu banyaknya sarana-sarana untuk menyebarkan perkataan yang menipu itu. Perkataan-perkataan yang indah itu. Dan banyaknya manusia mengikutinya. Maka bagi orang yang tidak berbekal dengan ilmu, sungguh-sungguh dia akan tertipu, ya ikhwan. Sungguh-sungguh dia akan tertipu. Maka bagi orang yang ingin menjaga dirinya dari ketergelinciran, menjaga dirinya dari ketertipuan,
pasti dia akan semangat menuntut ilmu. Pasti dia akan semangat menuntut ilmu. Ilmu yang kita maksud bukan sekedar hifdzul kalam, menghafal perkataan, tapi ilmu yang itu adalah fahmu muradil kalam. Yaitu memahami maksud dari perkataan. Contoh umpamanya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini kalam, perkataan sabda Rasulullah SAW. Maka dikatakan ini bukan menghafal perkataan itu saja. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, hafal, bukan. Tapi memahami maksud dari kalam itu, memahami apa yang dikehendaki dari kalam itu, yaitu bahwasanya hukum mencari ilmu adalah wajib fardu. Yang dinamakan fardu adalah apabila diamalkan dia akan berhak mendapatkan pahala. Dan bebas dari dhimmah, dari berhak mendapatkan ancaman. Sebaliknya, apabila dia meninggalkan maka dia terancam dari hukuman, dosa. Dia berdosa. Ketika orang memahami kalam ini, apa yang dimaksud kalam ini, lalu akhirnya menyinari hatinya sehingga dia berpaham, berarti kalau meninggalkan menuntut ilmu dosa karena wajib. Sedangkan menuntut ilmu dapat pahala. Lalu hatinya tersinari. Akhirnya dia berpikir, saya tidak mungkin meninggalkan ilmu. Kenapa? Dosa menuntut ilmu. Nah, ini wajib. Maka ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya menyinari hatinya. Ini menuntut ilmu. Bukan sekedar menghafal kalam, hafal kalam Allah, kalam Rasul hafal, bukan. Tapi sampai memahami muradul kalam, lalu sampai menyentuh hatinya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sampai menyentuh ke hatinya dan menyinari hatinya. Sehingga dia memahami maksud dari kalam itu sendiri. Ini. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu yang menyentuh hatinya, menyinari hatinya akan melahirkan amalan. Maka ilmu bukan hanya di ucapan, bukan pinternya mengucapkan, menyampaikan, bukan. Bukan ilmu yang bermanfaat.
Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fil lisan, ilmu yang hanya di lisan. Wa huwa hujjah alai, ilmu yang hanya di lisan itu akan membantah dirinya, akan mencelakakan dirinya, pemiliknya. Hanya pintar berbicara, ini akan mencelakakan dirinya. Yang kedua, al-ilmu fil qalb, ilmu yang ada di hati. Wa huwa ilmun nafi', dan inilah ilmu yang bermanfaat. Itu tadi ilmu yang sampai memahami maksud dari perkataan lalu masuk ke hati. Lalu menyinari hatinya, lalu memahami, oh ini wajib ini. Lalu segera mengamalkan, oh ini haram ini. Segera meninggalkan. Karena nyentuh hati. Tapi kebanyakan manusia ilmu banyak yang di lisan, wala'iyadzubillah. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innan nas ahsanul qawla kullahum wa man wafaqa qawluhu fi'lahu fadzalikal ladzi asaba hazzahu wa man khalafa qawluhu fi'lahu fa innama yuwabbihu nafsah. Ini disebutkan dalam Jami' Bayanil Ilm. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, manusia biasanya itu memperbaiki perkataan, berusaha untuk memperbaiki perkataan. Kullahum, kata beliau, semuanya. Latihan bagaimana berkata yang baik. Maka barang siapa yang perkataannya mencocoki perbuatannya, maka yang demikian itu dia akan mendapatkan bagian ilmu. Kalau perkataannya mencocoki perbuatannya. Tapi barang siapa yang perkataannya menyelisih perbuatannya, itu hanyalah akan menjelekkan, memburukkan dirinya. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilm. Ini. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dan yang lainnya,
Saya ringkas, beliau panjang, tapi saya ringkas. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu, qalilun khutaba'uhu, wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalian, sampaikan pada muridnya, di zaman yang masih banyak fuqaha, masih banyak fuqaha, nanti insyaallah pada tempatnya tentang masalah fikih, dan sedikit khutbah, penceramah, orang yang senang berbicara, berkhutbah, sedikit. Ini di zaman masih zaman salaf, orang banyak fakih, tapi sedikit yang fuqaha. Ini berarti maksudnya apa dari sini? Banyak orang berilmu, tapi sedikit orang yang berbicara. Ini mafhum dari yang dimaksud dari perkataan beliau. Banyak orang berilmu, banyak orang fakih, sedikit orang yang berbicara. Tapi nanti akan datang zaman, kata beliau, fasayati mim ba'dikum, akan datang nanti setelah kalian zamanun qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang yang fakih, yang berilmu, kasir khutbah, banyak orang yang berceramah, banyak orang yang khutbah berceramah. Sedikit orang yang berilmu, banyak orang berbicara. Ya, mungkin kita sekarang masuk atau hidup di zaman yang seperti itu. Sedikit fuqaha, tapi banyak orang yang berbicara. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, akan tertipu. Akan tertipu ya. Hanya orang-orang yang berilmu, dengan taufik minallah, dengan hidayah dari Allah, penjagaan dari Allah, maka dia selamat dari perkataan-perkataan yang menipu. Disebutkan dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Abdurrahman Ibnu Abi Laila, adraktu mi'ata wa isrina minal ansar, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yus'alu ahaduhum al-mas'alah wa yarudduha hadza ila hadza wa hadza ila hadza hatta yarji'a ilal awwal, ma minhum min ahadin illa wadda anna akhahu kafahu al-fudya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf, mereka orang berilmu, tapi lebih senang mereka diam. Ini kata Abdurrahman bin Abi Laila, seorang tabi'in.
saya berjumpa dengan 120 dari kalangan Ansor. Ansor saja ini. 120 kalangan Ansor dari sahabat Rasulullah SAW. Apabila salah satu mereka ditanya tentang permasalahan, mereka kembalikan masa itu kepada yang lainnya. Tanya kepada fulan, kembalikan ke ini. Ini ditanya, kembalikan ke ini. Ini ditanya, kembalikan ke ini. Ini ditanya, kembalikan ke sini. Sampai kembali kepada pertama. Ini ada 100 enggak ini orang? Ada 100 enggak ini? Pokoknya antum ditanya, antum kembali sana. Sana kembali. Ini lagi. Enggak ada yang mau jawab. Ini yang dimaksud. Mereka orang-orang berilmu, tapi mereka malah banyak yang diam. Senang orang lain. Tapi kata beliau, ma minhum 120 enggak sedikit. Tidak ada dari mereka satu orang pun kecuali akan senang kalau saudaranya yang akan menjawabnya. Ini menunjukkan waroknya mereka dan menghormati agamanya. Yang sembarang. Satu ini disebutkan dalam Jami' Bayan Ilm. Ana Uqbah ibni Muslim, seorang tabi'in, qala sahibtu ibnu Umar radhiyallahu anhu arba'ata wa salasina syahron wa katsiran makana yus'al fa yaqulu la adri. Saya berteman dengan Ibnu Umar 34 bulan. Berapa tahun? Berapa tahun 34 bulan? Hah? Nah, 3 tahun kurangnya berapa? 2 tahun lebih. Saya berteman dengan Ibnu Umar 2 tahun lebih, 34 bulan. Seringnya beliau ditanya, la adri, saya tidak tahu. Ini mereka orang-orang berilmu, tapi orang yang banyak diam. Ini yang harus kita contoh. Beda dengan zaman sekarang ini. Kadang-kadang orang lebih senang berbicara, tapi malas belajar ilmu. Allah musta'an. Seorang orang yang paling berilmu, buat channel, grup, semua, apapun dia jawab semua. Ini. Maka kita belajar ilmu ya ikhwan untuk diamalkan.
orang yang banyak bicaranya, sedikit ilmunya, ini sifatnya orang munafik. Berkata Abdullah bin Mu'tas, ilmul munafik fi qaulihi. Ilmunya orang munafik dalam perkataannya. Jangan heran, mereka pintar berbicara. Berbicara tentang taubat yang jujur, Masya Allah, indah sekali. Tapi bisakah mengamalkan taubat yang jujur seperti yang diucapkan? Berbicara tentang masalah kejujuran, pintar. Bisakah mengamalkan kejujuran? Berbicara tentang amanah, Masya Allah, orang tersebut bisakah dia menjaga amanah? Wa ilmun mu'min fi amalihi. Sedangkan ilmunya orang yang beriman itu di dalam amalannya. Ini perbedaannya. Kalau ilmunya orang munafik dalam ucapan, pintar mengucap. Tapi kalau ilmunya orang beriman dalam amalan, kelihatan dalam amalannya. Ini orang yang beriman, bukan sekedar dalam bicaraannya, dalam perkataannya, amalan. Qala Al-Auza'i rahimahullah, innal mu'min yaqulu qalilan wa ya'malu katsira wa innal munafiq yatakallam katsira wa ya'malu qalila. Berkata Al-Auza'i rahimahullah, sesungguhnya orang yang beriman sedikit berbicara tapi banyak beramal. Adapun orang munafik banyak berbicara, sedikit beramal. Karena tadi ya Iwan, ilmu yang sampai menyentuh hatinya, menyinari hatinya, dia akan ingat beratnya ilmu. Beratnya ilmu. Kalau contoh tadi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau memahami maksud dari kalam itu berat. Berarti dosa kalau tidak belajar ilmu. Terkhusus ilmu yang menjadikan dia bisa menunaikan kewajibannya, yang apabila disebabkan kalau tidak mengilmu menjadikan tidak sempurna menunaikan kewajibannya. Seperti ilmu tentang sholat, dia wajib sholat, maka dia wajib mengilmuinya. Apabila tidak mengilmui, menjadikan tidak bisa menunaikan kewajiban sholat. Bertauhid itu wajib, mengilmui tauhid wajib, dan seterusnya.
Maka orang apabila ilmunya itu, dia akan sedikit berbicara, dia akan banyak beramal. Karena beratnya ilmu. Dah adzan. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyentuh sampai ke hati kita, yang menyinari hati kita, lalu melahirkan suatu amalan. Baik amalan mengamalkan perintah maupun meninggalkan larangan. Ini dari ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.